Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa lebih dulu. Ya Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, izinkan kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Saat ini aku Binsar bersama anak-anakmu yang sedang menonton, hendak mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau Yesus yang hadir memimpin kami, serta agar kami memahami kehendak dalam firman-Mu, supaya kami beroleh hikmat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami sanggup menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan pada kami, penuh dengan kemenangan. Bentuklah kami agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, serta mampu membawa jiwa-jiwa dari kegelapan kehidupan mereka kepada terangnya kemuliaan-Mu Yesus. Sehingga firman-Mu akan tinggal di dalam jiwa kami dan kami akan tinggal di dalam Engkau selama-lamanya. Kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah kami sehingga seluruh beban berat hidup kami masing-masing telah Engkau angkat secara ajaib, Tuhan. Dengan pemahaman dan bertumbuhnya iman kami atas pembelajaran ini, kami percaya Tuhan Yesus memberikan jodoh bagi mereka yang belum memiliki jodoh, memberikan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencarinya, memberikan keturunan dalam setiap pernikahan mereka, melimpahkan damai sejahtera-Mu bagi setiap keluarga, memberkati setiap keluarga sehingga sampai kepada anak cucu mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, menyembuhkan segala penyakit yang mereka derita, memampukan kami hidup dalam roh dan kebenaran, memenangkan setiap langkah dalam hidup kami, menjadikan kami berkat bagi bangsa-bangsa, menjadikan kami anak-anak-Mu sebagai pewaris berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Terima kasih, ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa hidup kami sesuai pembelajaran ini telah berubah menjadi hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Segala hormat, puji, dan syukur bagi-Mu, Bapa, di dalam nama Putramu Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi kisah ini menggambarkan iman yang luar biasa dari seorang perempuan Kanaan. Bagaimana imannya telah menarik belas kasihan dan kuasa penyembuhan Yesus bagi putrinya yang kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara, kita ketemu kembali bersama dengan saya Binsar dari Rumah Doa Abraham Indonesia. Channel ini baru dengan nama Kuasa Iman Kristen. Iman kita itu berkuasa. Bapak Ibu, saya akan mengusung betapa besarnya iman seorang perempuan, orang Kanaan, yang datang kepada Kristus karena putrinya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Itu berita di Alkitab. Nah, ketika kita membaca, hendaknya kita sama-sama concern bahwa yang kita pelajari ini sangat penting untuk kita bisa mempedomani bagaimana iman seorang wanita Kanaan yang tidak terlalu mengenal Yesus, karena Yesus berkata bahwa Yesus datang untuk mencari orang-orang Israel yang tersesat. Baik, Matius 15 ayat 28. Di sini pijakan kita untuk kita akan mengurai bagaimana hebatnya iman seorang wanita ini.
Matius 15:28 tertulis begini, Bapak Ibu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi dasar ya. Anaknya itu tinggal di rumah ibu itu. Ibu itu bicara dengan Tuhan Yesus, minta tolong, tidak berdekatan, berjauhan. Jadi ibu yang memiliki kepercayaan penuh kepada Yesus, diserahkan perkara anaknya dengan keyakinan dia pasti sembuh. Padahal orang-orang Kanaan itu tidak terlalu hormat kepada Yesus, tidak terlalu peduli. Dikatakan bahwa Yesus datang untuk mencari orang-orang Israel. Nah, jadi story-nya begini. Rangkuman ini Bapak Ibu dengar baik-baik. Nanti kalau ada potlot dicatat hal-hal yang perlu. Mungkin kena agak panjang, ikuti pelan-pelan. Kisah ini dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yang kita baca 28 itu ending dari dialog antara perempuan Kanaan itu dengan Yesus, ditimpali dengan murid-murid Kristus yang memberikan komentar terhadap perempuan yang berseru-seru. Jadi kisah ini menggambarkan iman yang luar biasa dari seorang perempuan Kanaan. Bagaimana imannya telah menarik belas kasihan dan kuasa penyembuhan Yesus bagi putrinya yang kerasukan setan. Mari kita lihat dialog-dialog yang terjadi. 1. Keimanan dan kerendahan hati seorang ibu ini. Permohonan pertama. Ketika perempuan ini memohon kepada Yesus, menyebutnya, "Tuhan, anak Daud." Ini menunjukkan pengakuannya akan identitas Yesus sebagai Mesias, meskipun ia bukan bagian dari bangsa Israel. Ya, orang Kanaan, bukan bagian dari bangsa Israel. Sebagai perempuan yang non-Yahudi Kanaan, dia menunjukkan kerendahan hati. Perempuan itu merendahkan hatinya dan keberaniannya untuk mencari pertolongan dari Tuhannya orang Israel. Bapak Ibu Saudara lihat coba. Dia termasuk orang yang bukan Yahudi dan tidak terlalu percaya banget itu siapa Yesus, Tuhannya Israel ya, sebut begitu. Tetapi karena kepentingannya, ada keinginannya supaya anaknya bisa sembuh yang kerasukan setan, dia mencari Tuhan, lalu mengajukan permohonan ya, dengan identitasnya dijelaskan, diketahuinya bahwa Tuhan itu Yesus anak Daud. Nah, ini dasar, saudaraku. Berikut penolakan awal oleh Yesus. Karena setelah berkata begitu, berikutnya ketika Tuhan Yesus pertama kali menolak dengan mengatakan bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dia jelasin itu. Ya. Ini menguji ketulusan dan keteguhan iman perempuan itu, perempuan Kanaan. Sang ibu tetap beriman, meski dihadapkan dengan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam hatinya dia tidak mau didiskreditkan ya. Yang penting pribadinya mengetahui Yesus itu adalah penyembuh, sangat mampu, walaupun dia adalah bukan bagian dari bangsa Israel. Begitu ya. Nah, sebelum saya terlalu jauh membahas ini, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara tadi yang akan dibahas di sini adalah materinya dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ya. Nanti
Silakan mendengarkan ini sambil waspadai semua ayat-ayat yang ada di situ. Ini semuanya adalah rangkuman dari apa yang saya pelajari. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sudah sampai situ ya. Kemudian nomor 2, kesabaran dan keyakinan yang tidak tergoyahkan dari seorang ibu. Ya, saya sengaja kali ini membreakdown semuanya ya, dari apa yang seluruh dialog yang terjadi. Perempuan ini tidak menyerah. Ya. Ada effort, ada perjuangan, ada keyakinan, ada semangat, dan tidak menyerah. Ketika Yesus mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Yesus mengacu pada perumpamaan yang sering digunakan oleh orang Yahudi waktu itu, di mana anak-anak adalah Israel dan anjing itu adalah bangsa-bangsa lain non-Israel. Ya, itu perumpamaan. Jadi dipandang bahwa Israel adalah anak-anak Allah, anak-anak Israel yang dibilang anak-anak tadi di situ, sedangkan anjing yang disebut di sini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namun perempuan ini tidak tersinggung, Bapak Ibu. Sebaliknya, ia dengan rendah hati menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini menunjukkan bahwa dia mengakui posisi rendahnya dalam tatanan sosial dari bangsa Israel dibandingkan dengan dia orang Kanaan saat itu. Tetapi percaya, nah ini dia, tetapi percaya bahwa bahkan remah-remah dari Tuhan cukup untuk menyembuhkan dan memberkati keluarganya. Saudara lihat betapa kental imannya, betapa teguh. Walaupun ini bukan bahagian dari keimanan mereka, Yesus bukan. Tetapi kan dia dengar cerita dan sebagainya, story-story itu masuk ke dalam jiwanya, sehingga dia ketika berdialog dengan Tuhan, walaupun dia dipermisalkan tadi bahwa anak-anak Israel itu adalah anak-anak, roti anak-anak itu, maka kemudian anjing yang disebutkan oleh Yesus adalah bangsa lain. Bukan menghina, tetapi memang tidak mengenal kasih Tuhan, kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, iman yang besar menggerakkan kuasa penyembuhan. Sudah pasti ya, kalau imannya tidak besar, tidak ada pula semangatnya dan percayanya, mana bisa kuasa penyembuhan itu mampir kepada dia. Yesus kemudian menanggapi perempuan itu dengan penuh kagum. Oh, Bapak Ibu Saudara, Yesus kagum ya. Hai Bu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini statement ya. Yesus menjawab semua dari pola dialog yang terjadi. Iman yang besar tidak goyah dan rendah hati sang ibu ini akhirnya mendapat jawaban dari Tuhan. Jawaban yang diharapkannya tentu. Melalui perkataan ini Yesus menunjukkan bahwa keselamatan dan kasih Tuhan tidak terbatas pada bangsa Israel saja. Nah, ini kita tahu sekarang ya. Tadi kan dia bukan bangsa Israel saja dilayani, Bapak Ibu. Tetapi juga terbuka bagi mereka yang memiliki iman kepada Yesus, terlepas dari latar belakang apa etnisnya. Nah, sekarang kita tahu bangsa-bangsa di dunia banyak sekali. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, dan seterusnya. Inggris, Amerika, Jerman, ada banyak sekali bangsa. Tetapi itu tidak jadi masalah, ya. Jika mereka mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu berlaku. Kasih Tuhan akan menembus seluruh batasan kebangsaan, ditembus ya Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, ketika saya masih melayani mimbar langsung ya
di sebuah gedung yang namanya ibadah pada setiap hari Minggu, ibadah raya. Di situ banyak. Jadi tadi kan etnis, kita bicara etnis, jemaat yang diizinkan Tuhan di gereja yang dipercayakan Tuhan kepada kami, saya, itu ada etnis, ada Jawa, Batak, ada Chinese, ada orang mana lagi? Oh, ada Ambon, ya, ada Makassar, ada campur-campur. Tetapi kan satu fokusnya, mempercayai Yesus anak Daud adalah Tuhan, adalah juru selamat. Semua ke sana fokusnya, ya. Baik, saya terusin. Pada saat itu juga anak perempuan Kanaan ini disembuhkan, menunjukkan bahwa iman dapat menarik kuasa penyembuhan Tuhan, bahkan dari jarak jauh. Kenapa dikatakan oleh saya jarak jauh? Karena waktu ibu itu datang kepada Kristus, tidak diceritakan bahwa anak-anak yang kerasukan dibawa, enggak kan? Berarti jarak jauh. Sama dengan peristiwa, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat dan pernah baca, bahwa perwira kerajaan Romawi itu meminta tolong kepada Yesus, di mana hambanya, kacungnya di rumahnya itu demam, ya, demam tinggi berarti ya. Nah, yang menemui Yesus, pimpinan kacung itu, juragannya, lalu berkata, Yesus, aku percaya kau bisa sembuhkan kacung saya di rumah, ya toh, pesuruh saya itu sedang sakit. Ketika diajak, yuk kita ke sana, jangan, tidak baik, tidak layak, aku orang berdosa Tuhan, engkau orang kudus, tapi aku percaya, katakan di sini sesuatu untuk menyembuhkan pegawaiku, kacung itu di rumah, maka dia akan sembuh. Kagum ya, saya baca itu, Yesus kagum, ada iman sebesar itu. Nah, begitu ya. Jadi kita perlu iman seperti itu ya. Dan jujur, saya orang berdosa, Tuhan tidak layak menerima engkau di rumahku yang penuh dengan dosa. Kejujuran itu membuat Tuhan semakin berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Orang jujur itulah yang bertobat. Begitu. Kalau dia tidak jujur, tidak bertobat, dia bohong. Seolah-olah dengan dosa itu dia hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Tidak bisa. Hidup dalam dosa itu yang diinginkan manusia bersama setan-setannya. Jadi, Bapak Saudara, kita lihat tadi ya, dalam jarak jauh, kerendahan hati ibu dari Samaria, ibu dari Kanaan itu mampu menarik perhatian Tuhan dan belas kasihnya, membuat putrinya yang kesurupan menjadi sembuh. Itu dahsyat. Bisakah Bapak Ibu Saudara kagum akan hal ini? Saya kagum. Makanya saya tampilkan ini dialog-dialog yang ya membuat kita menjadi gemetar kalau kita tidak sekagum itu. Harus kagum. Ibu itu saja tidak terlalu percaya dengan Kristus, karena Yesus sudah mengatakan tadi, iya kan? Untuk orang Israel aku datang, mencari mereka yang tersesat. Datang perempuan ini, tapi dilayani. Itu maka dikatakan tadi, iman kepadanya terlepas dari latar belakang etnisnya, apapun itu. Yesus adalah tetap Tuhan bagi seluruh etnis di dunia ini. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, boleh di sini kita lihat dialog antara Yesus dan perempuan Kanaan ini menggambarkan kepada kita beberapa poin penting. Tentu ada poin-poin yang harus kita catat ya. Ini pembelajaran tentang iman yang penuh kerendahan hati. Nggak bisa kita memiliki iman percaya kepada Kristus Putra Allah Raja Daud, Putra Raja Daud itu lalu kita sombong, ya nggak bisa. Harus merendah. Satu, ujian iman. Yesus memberi perempuan itu beberapa respon yang pada awalnya yang tampak seperti penolakan.
Namun ini menjadi ujian bagi iman. Ya, iman, ya, dilihat kekuatannya, keteguhannya goyah apa tidak itu. Ya, karena Yesus tidak ambil peduli pada awalnya, dan kerendahan hati itu dilihat, itu dipahami, itu diketahui oleh Tuhan kita Yesus. Perempuan itu lulus atau lolos dalam pengujian ini dengan menunjukkan ketulusan, kerendahan hati, dan kepercayaannya begitu penuh pada belas kasihnya Yesus. Itu yang membuat hati Tuhan itu berpihak kepadanya. Berbelas kasihanlah Yesus kepada perempuan Kanaan ini. Kedua, keteguhan iman dan rendah hati harus kita miliki, seperti perempuan ini. Ketika perempuan itu tetap rendah hati dan percaya dan sabar, ia menerima remah-remah dari Tuhan yang justru cukup untuk menyembuhkan putrinya yang kesurupan, kemasukan roh jahat. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa bahkan berkat terkecil saja dari Tuhan kita memiliki kuasa yang terbesar. Amin. Itu dasar. Kan kecil yang dibilang remah-remah itu tadi. Remah-remah itu kecil. Tetapi itu ada sebuah perumpamaan, ya. Mampu remah-remah keyakinan yang begitu kecil membuat mujizat itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Punyakah kita seperti itu? Mari teman-teman lihat hatimu, lihat imanmu, dan lihat kehidupanmu benar sudah di hadapan Yesus apa belum. Sebab buat saya, kalau kehidupan kita masih di luar dari yang diharapkan, diajarkan oleh Yesus, maka walaupun kita berteriak-teriak, Yesus putra, kita tiru, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Tetapi kalau tidak murni hati itu percaya, ya, imannya itu teguh seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia tetap, ya, tetap saja ngotot. Iman itu punya otot, ya, ngotot. Dia percaya banget kalau dia datang minta tolong kepada Yesus sedikit saja pun perhatiannya, maka mujizat itu terjadi. Ini mirip dengan yang terjadi pada perempuan pendarahan 12 tahun itu. Bapak Ibu masih ingat? Begitu kecilnya tuh yang ada dalam hatinya. Yesus ketika mengajar di kerumunan orang banyak, perempuan ini tidak akan mungkin berdiri karena dia sudah 12 tahun blooding. Semua hartanya habis kepada sebab tabib yang dianggap bisa menyembuhkan, nyatanya nonsen. Tidak terjadi apa-apa. Kecewa. Kekecewaan kepada perbuatan dunia itu, tadinya dia orang dunia. Lalu dia dengar-dengar karena iman bertumbuh karena pendengaran. Dia dengar ada Yesus, juru selamat, ada Yesus yang sanggup memulihkan berbagai macam penyakit manusia. Dia sudah dapat kabar itu, lalu dia imani. Lalu satu ketika, di sekitar dia tempat tinggal itu Yesus sedang mengajar. Tentu saja dikejar. Tentu saja ini peluang, tidak akan dibuang-buang. Tidak akan disia-siakan kesempatan. Dia percaya banget seperti perempuan Kanaan ini bahwa itu yang dikatakan di hatinya. Kalau ku jamah saja jubah Yesus ini, aku sembuh. Pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara yang sedang belajar ini, siapa yang menyembuhkan dia? Sebelum Yesus memeteraikan, berdirilah, pulanglah anakku, dosamu telah diampuni. Perempuan itu sembuh, dimeteraikan oleh Yesus. Padahal pribadinya sudah ngomong, kalau ku pegang saja jubah Yesus, aku sembuh. Dia sudah lebih dulu menyembuhkan dirinya dari penyakitnya. Haleluya. Sudah lebih dulu dia mengatakan itu. Sebelum Yesus, juru selamat kita, memeteraikan, memastikan. Kan begitu. Ketika ditanya, siapa yang menyentuh saya? Orang dia lagi di bawah kok delosor. Dia delosor, nggak bisa berdiri. Pasti dia menemui Yesus juga pasti ngesot, ya, nggak mungkin bisa berdiri kan. 12 tahun penyakitnya tuh blooding. Ini emak-emak tahu itu apa artinya. 12 tahun Bapak Ibu. Hartanya habis. Apa nggak stres?
Hartanya habis, berarti terbilang kaya ini. Semua tabib didatangin kemana, sudah. Nah, dulu nggak ada angkot, nggak ada taksi, nggak ada ojek. Berarti ya saya tidak tahu ya naik apa dia keliling-keliling cari-cari orang itu. Capeknya bukan main. Satu kali DP pendengaran Yesus lagi mengajar. Itu kesempatan dia ambil. Tidak mau dia buang waktu. Dia mau hidupnya masih berharga di mata Tuhan. Lalu diyakinkan dirinya. Kalau kujama saja, itu saking menderitanya, dia sudah drop yang paling rendah, sudah stres berat. Udah tidak ada lagi penolong. Yang dia pastikan, dia imani, dari pendengarnya tumbuh imannya, Yesus pasti tolong saya. Begitu dia bilang dalam hatinya, kalau jika aku jamah saja jubahnya atau pakaian Yesus ini, aku sembuh. Begitu dia pegang, lalu mengalirlah kasih lewat pakaian itu. Dasar kan? Yesus berdiri, lagi ngajar begini, ada yang nyentuh di situ pakaiannya. Lewat pakaiannya saja, kasih kemuliaan Tuhan mengalir. Kasih Tuhan itu mengalir lewat jubahnya. Dasar, yes. Yes. Saya mau bersaksi lagi di sini. Jadi ketika itu ada seorang ibu, istrinya seorang pedagang sate orang Madura di Surabaya. Saya biasa lewat di daerah situ melayani, dan bapak tukang sate kayak kenal karena kita sering belanja juga, dan dia tahu posisi saya di mata mereka, bapak pendeta kan begitu. Mereka tahu saya berdoa di rumah-rumah orang-orang Kristen di sekitar itu. Satu kali saya dicegat ibunya sore-sore, ya sebelum maghrib masih terang. Bapak pendeta, tolong anak saya demam tinggi. Itu mirip daripada kacungnya si perwira tadi yang saya ngomong kan ya. Demam tinggi. Sampai sekarang, iya. Tapi ini saya pegang botol susu. Apa namanya? Botol susu untuk bayi itu. Tapi tidak ada isi, Pak Pendeta. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara, boleh catat iman yang luar biasa. Saya percaya, Pak Pendeta pegang saja ini botol susu anak saya yang kosong. Pegang saja, doakan. Nanti saya kasih susu, anak saya minum dari botol yang sudah Pak Pendeta doakan, pasti dia sembuh. Wow, ada iman seperti begitu. Padahal dia mirip dengan ibu perempuan Kanaan. Dia bukan orang Kristen. Bukan. Dia saudara kita, kaum muslim. Karena begitu hebat dia punya iman, Pak Pendeta doakan saja dan pegang botol ini. Wow. Dasar. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah ikut-ikut doa orang Kristen, bahkan tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Tapi dia percaya apa yang kita tebar, kita sampaikan di kampung itu, di rumah saudara-saudara kita kaum Kristen, saya berganti-gantian berdoa, dia punya kuping, dia dengar. Ada mujizat yang terjadi di tiap-tiap pelayanan yang kita lakukan. Haleluya. Lalu dia ikut campur. Ini aja pegang Pak, doakan. Nanti sore kan saya pulang tuh. Nanti sore saya isi susu. Saya pastikan anak saya tidak akan demam. Berapa hari kemudian saya masih lewat lagi di situ. Lalu ketemu karena bapaknya jual sate di situ. Saya tidak tanya apa kabar, tidak perlu. Tidak, karena bagaimanapun yang menyembuhkan, yang dia bilang tanda sembuh itu bukan saya, bukan Binsar, tapi Tuhan yang menyertai kita orang percaya. Jadi Yesus di dalam saya, Roh Kudus itu bertindak melakukan keajaiban, bukan saya. Dulu saya orang berdosa, hanya diampuni, itu saja. Lalu saya bersuka cita, Pak Pendeta terima kasih, anak saya sudah minum susu, saya kasih susu malamnya, itu berangsur-angsur demamnya menjadi normal kembali, suhunya sampai pagi. Nah, saya ketemu dia sudah beberapa hari kemudian ya, tidak besoknya. Bapak Ibu Saudara sukacita mendengarkan kesaksian ini? Harus. Kalau tidak sukacita, Anda berarti tidak setuju dengan Yesus sebagai Tuhanmu. Iya gitu ya. Itu satu. Masih di kelompok di desa, di kampung situ ada satu bapak tua itu, dia dorong-dorong sepedanya, sudah tua ya, sudah dayung. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong saya, ada apa lagi nih bapak tua, kakek. Sudah kakek dia. Saya berapa hari ini makan teh manis, gula dikasih masuk istrinya itu tidak rasa manis. Jadi gula tidak dia rasa lagi, lalu diambil garam, dia coba itu, mulut, tidak ada rasa garam.
Yang asam tidak dia kenal, yang asin tidak dia kenal, yang manis tidak dia kenal, yang pahit pun dia tidak tahu. Hilang rasa itu DP mulut. Lalu saya baru ketemu penyakit seperti itu. Saudara, lihat itu. Saya juga belajar. Ini bagaimana cara sembuhkan ini ya. Mulutnya kehilangan rasa. Kalau bisu, tuli, apa ada di Alkitab. Ini nggak ada rasa loh. Nah, lalu saya mampir ke rumahnya, masuk ke rumah. Ya, panggil neneknya ya, istrinya. Saya bilang, nenek kasih dulu air putih 1 gelas. Saya bilang sama kakek ini, Mbah, sampean percaya kalau air ini saya doakan, sampean minum, percaya ya, sampean minum, maka garam pasti kau rasa asin, gula kau pasti manis, jeruk yang asam kau tahu asam, dan kau tahu yang pahit. Nggih, enak tuh ngomongnya. Nggih, saya lo nggak begitu kenal, cuma saya dihadang di jalan lagi seperti istrinya tukang sate tadi. Ini peluang mereka pikir, ya. Dan kemudian Bapak itu lapor, ketemu lagi beberapa waktu lagi ya. Saya tidak setiap hari di situ. Bapak pendeta terima kasih. Habis saya minum itu air, kemudian malamnya mungkin ya, malamnya saya mulai minum itu air gula, dia tahu manis. Dia coba garam itu asin, ternyata sudah benar. Jadi hanya karena sebuah doa dengan perantaran air yang seizin Tuhan terjadi mujizat, dia sembuh tanpa obat. Saudara, iya kan? Bukan menghilangkan rasa, mengembalikan rasa menjadi sempurna, Bapak dan Saudara. Ya. Nah, Yesus itu kalau menyembuhkan orang sampai ke akar penyakitnya dicabut. Nah, saudara bisa bayangkan dengan otak yang paling cerdas bagaimana itu. Lazarus dipanggil, darahnya beku, jantung, paru semua diam, semua sudah, otak sudah tidak bekerja, roh sudah dicabut. Yesus bilang apa? Lazarus keluar. Lazarusnya bandel enggak? Nurut. Ya, kesaksian Alkitab. Lalu Lazarus keluar, lengkap dengan kain kafannya. Coba itu. Hari ini kalau ada yang begitu, orang lari-lari, tetangganya buyar. Hei, orang mati so hidup lagi. Ya, di kekuasaan Tuhan. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Begitu kata Alkitab, dan itu pengakuan Yesus. Nah, saudara itu hanya berkuasa di atas bumi. Demikian disampaikan di kitab Kejadian 1 ayat 26. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah baca dan dengar tadi dialog-dialog antaranya perempuan Kanaan dengan Yesus, ya toh. Semula dicuekin sama Tuhan Yesus, tapi dia tetap gigih, dia terus datang. Ya. Jadi keteguhan iman dan rendah hati itu perlu. Mari kita belajar banyak, Bapak Ibu. Jadi jangan kita ngotot, keras kepala, keras hati, tidak ada guna. Yesus mau dihampiri dengan kita merendah, menyembah, memuji, memuliakan dia. Sudah itu yang terbaik. Apa yang mau kita sombongkan? Hidup kita ini miliknya Tuhan. Lihat itu, Lazarus mati. Karena miliknya Tuhan dikembalikan lagi. Lazarus bangun. Coba itu. Ya toh? Saya nggak ngomong gitu sama Raymond. Ketika saya berdoa di porong di tempat lumpur panas, Raymond ada di rumah sakit RKZ Katolik Surabaya, diberitakan mati. Saya berdoa jam 7 dalam mobil, dalam auto saya di pinggir jalan di depan SPBU, jam 7 pagi. Jam 11 berdering telepon saya di kantor di Kota Malang. Bapak terima kasih, kakak Raymond sudah hidup lagi. Wow, hidup lagi. Duh, saudara, saya berdoa mohon kasihani ibundanya, saudara-saudaranya. Engkau mengambil kekasih mereka Raymond, ampuni dosanya, dan jika layak biarlah dia di sisimu ya Bapa. Doa saya begitu. Begitu doa saya. Tapi saya rasakan beratnya hati seorang ibu Manu Putih ketika putra yang menjadi soko guru di keluarganya karena dia punya klinik kesehatan, yang lain nggak punya. Jadi dia kan tiang utama di perumahan. Lalu saya berdoa, Tuhan kasihani mereka satu keluarga, adik-adiknya banyak. Hei, hidup lagi. Saudara pikir saya mau ngantor? Enggak.
Begitu ada berita jam 11, saya jam 7 berdoa di pinggir jalan, di lumpur porong itu, jam 11, 4 jam kemudian, kakak saya sudah hidup lagi. Doanya Pak Binsar itu di Rumah Sakit Katolik. Saya balik dari Malang ke Surabaya, saya tidak pengen ngantor. Tidak. Saya izin sama pimpinan saya, kepala wilayah Jawa Timur. Saya bilang mohon izin. Saya mau lihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dia tertawa, dia sudah tahu. Kalau saya minta izin keluar kantor, dia bilang, Bapak urus akhirat, toh? Nggak urus kantor lagi. Saya tertawa, terserah. Saya pergi, aduh Tuhan Yesus. Itu namanya karangan bunga turut berduka cita sudah berjejer. Turut berduka banyak sekali karena dia orang baik ya. Dia seorang Ambon berdarah etnisnya, tapi istrinya etnis Tionghoa kontinental. Jadi hitam putih ya. Hei, bangunlah, saya panggil ibu di sini. Jangan jauh ya. Suami ibu sudah bangun, kayak bangun tidur ini. Gitu. Meninggal jam 3 subuh, diberitahu saya jam 7 pagi, berdoa jam 7 pagi di pinggir jalan saya di depan SPBU, jam 11 hidup lagi. Wih, dahsyat. Jam 3 ke jam 7, 4 jam. Jam 7 ke jam 11, 4 jam. Bangun. Karena Lazarus hari yang keempat. Lazarus dipanggil bangun dari kematiannya hari yang keempat. Tuhan Yesus dipanggil dihidupkan oleh Bapa Surgawi hari yang ketiga. Paham ya? Bapak Ibu Saudara bisa. Bisa. Cuma kebanyakan dari kita kalau udah datang setan, semua lari ngumpet. Jangankan kesurupan tetangga, saudaranya, nggak akan ada yang berani. Banyak kan tidak berani. Apalagi di dapur malam Jumat sudah bau kembang, bau kemenyan, ampun. Belajar dari mana saya tidak tahu. Nanti jatuh lagi itu rantang, jatuh lagi itu piring gitu. Dia bilang, hei, di belakang sudah ada setan. Begitu terlalu sering diajarkan ke anak-anak juga salah semuanya pengajaran. Kenapa tidak bilang di belakang ada Roh Kudus di dapur kita? Tidak berani kah? Kalau bunyi lagi nanti jendela di dapur karena ditiup angin, bunyi dia mengeok-ngeok. Nah, hati-hati. Malam apa ini? Malam Jumat. Sudah makin takut. Apa hubungannya malam Jumat sama setan? Coba, nggak ngerti saya. Tapi pemahaman ini terus diturunkan kepada anak-anak kalian. Ada yang begitu. Saya nggak paham. Ya, kok tanda-tanda setan itu dikenal, tanda-tanda Roh Kudus datang di rumahmu, kamu tidak kenal, kamu tidak tahu. Iya sih, kalau setan tandanya ketahuan. Ya kalau berantem laki bini, anak juga dipukul, baku ribut, baku maki, kebun binatang sudah dibawa-bawa di rumah penuh dengan hewan. Jangan-jangan itu kesurupan, itu kesetanan ya. Oke. Jadi kita sudah tahu tadi kuasa penyembuhan dihasilkan dari iman. Ya. Yesus menegaskan bahwa iman yang besar dapat menggerakkan hati Tuhan dan mendatangkan mukjizat. Jadi iman Bapak Ibu perlu besar. Walaupun pada bagian lain kita ketemu, jikalau sebesar biji sesawi saja imanmu, jadi kalau mungkin membuat besar terlalu rumit nih, kecil saja, ya seperti perempuan 12 tahun ini sama ibu yang dari Kanaan, perempuan ini. Tetapi yang dikatakan besar di sini teguh, ya teguh, sangat-sangat percaya banget, nggak ada pilihan lain, ya percaya totalitas kepada Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya. Itulah yang akan mendatangkan mujizat. Kalau percayanya separuh-separuh kan bukan kayak nasi bungkus. Kita di warung bisa beli nasi, kalau harga nasi komplit dengan lauknya 25.000 atau 20, kita minta, Bu, bisa beli separuh? Bisa, Mas. Semuanya diparuh. Telurnya separuh, tahunya separuh, nasinya separuh, jadilah 10.000. Kenyang? Enggak bisa kenyang, karena semua separuh. Jadi separuh kenyang. Nah, saudara mau bikin imanmu separuh kepada Yesus, enggak laku. Tuhan, minggu ini imanku separuh, boleh nggak? Nah, ini sudah kita bicara dengan Tuhan begitu rupa, nggak bagus. Teguh, itu yang dikatakan tadi.
Dan rendah hati. Rendah hati, teguh berpengharapan. Pastikan terjadi. Seperti itu ya. Yang keempat, keterbukaan Yesus kepada semua bangsa. Ini dia. Kisah ini sebenarnya sedang menegaskan bahwa belas kasih dan kuasa Yesus tidak terbatas hanya untuk orang Israel. Tadi kan sudah dikatakan. Tidak. Di luar Israel. Tetapi terbuka bagi siapa saja yang percaya. Nah, kata yang percaya ini yang paling penting. Bagi seluruh umat, siapapun itu. Ya. Asalkan percaya. Jadi kasih Tuhan merambat di situ dan menerpa masuk di situ. Termasuk mereka dari bangsa-bangsa lain. Saya akan bersaksi lagi di sini. Satu kali seorang balita berusia 4 tahun kurang lebih dikabarkan tidak bangun 2 hari. Tetap saja saudara kita dari seberang ya, mereka ya beriman tidak sama dengan kita. Ya. Saya diminta hadir untuk sembuhkan cucu. Karena yang telepon tuh kakek. Bisa datang di tempat kami di kawasan Kenjeran yang kebanyakan penduduknya itu suku kaum Madura ya, tidak apa-apa. Saya datang di sana, saya duduk di ruang tamu dengan satu orang ibu pendoa ya, Ibu Emil Kalam. Kemudian saya duduk di ruang tamu, kan tidak bisa terus saya menyeruak gitu. Duduk dulu baik-baik, lalu saya diam. Tuhan sertai aku, karena ini pelayanan untuk kemuliaan namamu. Ya, bapak itu haji, kakeknya. Jadi mereka semua pakai atribut-atribut Islami ya, tidak apa-apa. Mana Pak Pendeta? Saya bilang, saya di ruang depan Pak, mari masuk. Nah, si putrinya, saya sudah lupa namanya lagi ya, mungkin 4 tahun, itu sedang digendong. Digendong ya tidak melek kan, merem sudah 2 hari termasuk kedatangan saya. Tidak bangun-bangun, tidak pipis, tidak lapar, tidak buang air besar. Nah, bingung mereka. Pertanyaan saya satu, Bapak sudah dibawa kemana ini mengobatinya? Saya sudah panggil saudara-saudara kaum pendoa mereka, ada kan? Yang disebut Pak Ustadz itu, tidak masalah, mereka sudah upayakan. Mereka juga dari kaum orang yang soleh ya, ada dari atribut yang dipakai oleh saudara-saudaranya semua Islami. Lalu ketika saya bilang, Bapak kasih dulu cucunya sama Ibu Emil biar dia gendong. Izinkan saya akan memanggil Tuhanku Yesus. Boleh? Kata mereka. Nah ini hebat, ini pernyataan yang katakan Yesus. Jadi kasih Yesus menembus seluruh bangsa yang tidak kenal kepada Yesus sekalipun asal percaya mujizat terjadi. Amin. Lalu saya panggil namanya. Saya minta maaf namanya sudah lupa ya. Saya panggil, saya pegang tubuhnya, saya panggil namanya, saya tidak suruh bangun, saya panggil saja, diangkat di kepala, dia lihat begini, sudah bangun. Saya panggil nama saja bangun. Saya tidak suruh bangunlah engkau, enggak. Panggil nama, so bangun dia. Dia habis bangun, lalu dia ngompol di gendongan seorang pendoa Ibu Emil Kalam. Nah, terus jadi basah kuyup ibu itu. Lalu lihat dia cari emaknya. Lalu berteriak dia, panggil emak. Diserahkan kepada ibunya. Nah, saya kagum. Yang saya kagum di sini, Yesus yang kita puji masuk di situ. Dahsyat, itu dia. Itu yang dibilang tadi kan. Termasuk mereka yang dari bangsa-bangsa lain, asalkan percaya. Nah, mereka menaruh kepercayaannya, makanya saya dipanggil. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu ya hal-hal yang penting. Kalau nggak percaya, karena mungkin saya dipanggil dong. Atau begini, itu pasti ya. Karena percayalah kakeknya ini, seorang haji ini, maka saya dipanggil. Tentu ketika dia percaya itu sudah lebih 50% modal dia untuk sembuh. Karena dia percaya. Kan? Yesus sudah selalu bilang, jangan gelisah hatimu saudaraku. Ya, percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Itu dia. Itu nasihat dari Tuhan. Jadi mereka percaya, maka saya dipanggil. Itu sudah lebih dari 50% menuju kepada pemulihan. Karena dia punya iman yang besar.
Begitu saya tepuk badannya itu, ya toh, saya panggil namanya, nggak saya suruh bangun, malah dia bangun. Ya. Selesai itu, saya diam sejenak, saya juga tidak terlalu vulgar menyebut-nyebut nama Tuhan, tidak perlu. Dalam batin saya katakan, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu ajaib, pulihkan keluarga ini semua. Amin. Kita pulang. Saya menuju ke mobil, ke dalam auto mau pulang, ibu masih tertinggal di dalam. Rupanya ditahan sama keluarga ini. Saya tahu, Bapak Ibu pasti tahu. Saya tunggu hampir 7 menit kurang lebih dari datang itu ibu. Saya bilang, ayo kita pulang ibu. Iya, saya tadi tertahan sama keluarganya. Saya tahu sudah kemana itu yang mau dikasihkan. Karena saya tahu pasti dikasih amplop. Dunia banget, ya kan? Jadi seolah-olah transaksi. Kalau sudah terjadi mujizat gitu, bayar. Mana bisa mujizat dibayar, halo? Nggak bisa, tapi mereka kan pemain dunia, kenalnya begitu. Terus ibu terima, iya saya kembalikan lagi seperti yang Bapak ajarkan. Jangan boleh terima. Karena kita menerima kemuliaan Tuhan itu, anugerah itu cuma-cuma. Kita tidak beli. Adakah dijual toko anugerah Kristen? Toko kemuliaan Allah Bapa Surgawi? Nggak ada dijual. Yang ada, ya, saudara latih itu. Biasakan percaya kepada Bapa di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, tidakkah kamu percaya dan tahu di dalam aku ada Bapa? Itulah yang memanggil Lazarus keluar dari kuburannya. Itulah yang membuat di Danau Galilea semua badai dan angin topan berhenti. Saudara, Yesus dipakai oleh Tuhan. Yang dikatakan bukan aku yang berbuat, tetapi Bapa di dalam aku. Dan bukan aku yang ngomong kepada kamu, tapi Bapakku bicara melalui aku kepada kamu. Woi, haleluya. Paham ya? Nah, saudara, sudah jelas tadi ya. Saya tidak akan ulang lagi urut dari awal. Bapak bisa putar-putar video ini, ulang-ulang dengar. Catat, ambil pena, tulis-tulis. Nah, nanti hubungi saya. Ada nanti saya taruh di video ini nomor yang bisa dihubungi, WA. Jangan terus baku telepon. Mungkin saya lagi sibuk, di WA dulu lah ya. Tulis ya. Mohon Bapak saya boleh telepon jam berapa, itu kan santun. Jangan tuh tet. Oh, saya lagi di mana tuh? Bapak Ibu tidak tahu. Nanti kalau nggak dijawab, Pak Bin saya tidak mau jawab telepon saya. Masalah lagi, jadi saya yang berdosa. Coba itu. Jangan. Satu. Nomor dua, kalau WA Bapak itu 1-2 hari belum terjawab, bisa mungkin sampai 3-4 hari, karena saya lagi sibuk melayani yang lain gitu. Jadi jangan bilang, bisanya ditulis nomor telepon, mau tolong topang doa. Nah, kita kirim WA tidak dijawab. Bapak jangan tambah-tambah dosa. Kita mesti kurang-kurang dosa, pengampunan, bertobat, jangan tambah. Saya kan akan layani. Nanti kalau sudah saya tahu beritanya, saya begini-begini, ini hutang saya tidak lunas-lunas. Saya kan, Bapak Ibu Saudara, semua yang saya layani, saya terima ya, omongan saya benar. Saya tidak mau dusta. Benar toh? Saya layani. Bahkan sampai jam 10-11 malam. Sampai jam 12 malam saya jawab. Itu tugasku. Saya diberi tugas oleh Tuhan yang nyaman toh. Ya, kalau malam sudah pasti senyap. Kalau siang-siang, terkadang saya melayani, ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang perlu dipulihkan, seizin Tuhan Yesus, kita layani. Atau saya dipanggil ke rumah mereka, kan begitu? Ya, dipanggil. Begitu. Saya tidak pernah ngasong-ngasong kayak tukang koran, majalah. Enggak, saya diam. Kan gitu, baru mereka panggil. Yang bisa memperkenalkan nama Tuhan itu di dalam kita adalah Tuhan itu sendiri, Yesus, kepada orang-orang yang membutuhkannya, supaya nama Yesus dipermuliakan di seluruh etnis bangsa ini. Haleluya. Bapak Ibu, sampai di sini dulu kita bertemu. Saya percaya semua kita diberkati, karena Yesus berfirman, jika 2 atau 3 orang lebih, nah yang nonton ini ada berapa ratus ini, nah lebih toh, berbicara tentang kemuliaanku, apa janji Tuhan? Aku hadir di tengah-tengahmu. Amin. Dari tadi Tuhan hadir di tengah-tengah diskusi ini. Jadi saya percaya, kalau saya percaya yang bicara, Bapak Ibu juga yang mendengar harus percaya
baru ada manfaatnya. Latihlah iman itu berotot. Iman itu perlu teguh dan kuat. Latih. Ya, saya selalu katakan, jangan berdoa sekarang sepertinya percaya, 2 hari lagi klaim, Tuhan kenapa tidak dijawab dosa saya. Jangan bikin dosa, hapus dosa itu, jangan ditambahin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak sudah bersama dengan saya, sudah meluangkan waktu, entah pagi, siang, sore, saya tidak tahu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang fokus mendengar ini diberkati. Karena itu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada rekan saudara dan siapa yang membutuhkan, yang lapar akan kemuliaan dan berkat-berkat Tuhan berkelimpahan. Sampai ketemu video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, telah kita akhiri pembelajaran pada saat ini. Mari kita tutup dengan doa berkat. Ya Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, izinkan kami mengucap syukur, berterima kasih atas pimpinan-Mu selama kami mempelajari firman-Mu saat ini. Kami memohon kiranya sertai terus kami dan mampukan untuk melakukan firman-Mu sepanjang hari, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami buka hati dan jiwa untuk menerima pemberkatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera, serta kelimpahan segala berkat yang Engkau janjikan dalam firman-Mu telah kami terima saat ini dan selama-lamanya dengan penuh sukacita. Segala pujian dan syukur dari jiwa kami hanya untuk-Mu Bapa, di tempat yang maha kudus. Di dalam nama Yesus, hari ini dan dalam segala abad. Amin.